Hai guys, duluan ya guys ya. Di Jakarta dulu guys. Hah? Menghapuskan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana Mas? DKI punya aturan. Ya secara khusus saya tidak akan melakukan operasi justisi yang pernah dilakukan oleh Pemda Jakarta dulu. Jakarta punya aturan. Nah, emangnya pembebasan pajak bagi kendaraan yang terlambat itu bukan suatu aturan? Jadi yang tunggakannya tahun 2024 ke belakang berapa puluh tahun pun nunggak, tidak usah dibayar. Kita akan lakukan penghapusan pokok pajak dan dendanya. Warga Jateng juga hari ini mendapat kado istimewa dari Pak Gubernurnya, sahabat saya, Mas Ahmad Lutfi. Pramono dan Rano adalah petugas partai yang cuma nurut ke Mak Banteng, bukan kepada rakyat. Kalian ini adalah petugas partai. Jangan lupa, kalian adalah petugas partai. Tidak lagi bisa sebagai pribadi-pribadi. Kalau ndak mau jadi petugas partai. Petugas partai. Artinya jangan diberi tugas oleh partai. Out. Menghapuskan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana Mas? DKI punya aturan. Termasuk kemudian Balai Rakyat akan segera kita fungsikan. Kepala Dinas Sosial sudah bisa diluncurkan hal yang berkaitan dengan kartu lansia. DKI punya aturan, semua daerah pun mempunyai aturan, tapi semua tergantung dari pemimpinnya. Aturan itu membantu rakyat tidak, aturan itu membuat kecewa rakyat tidak, dan aturan itu membuat gerah rakyat enggak, gitu loh. Apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu. Hai guys, duluan ya guys ya. Di Jakarta dulu guys. Hah? Menghapuskan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana Mas? DKI punya aturan. Ya secara khusus saya tidak akan melakukan operasi justisi yang pernah dilakukan oleh Pemda Jakarta dulu. Saya lebih pendekatannya secara manusiawi. Jadi semua pendatang yang ingin tinggal di Jakarta dia harus ber-KTP dan mau secara administrasi nanti bekerja sama dengan Dukcapil untuk menjadi warga Jakarta. Silakan kemudian mencari nafkah pekerjaan di Jakarta, karena Jakarta bagi saya terbuka bagi siapapun. Sehingga tidak ada cara-cara yang menurut saya ya tidak manusiawi seperti yang dulu. Kita buka lebar, monggo, tetapi persaingan di Jakarta juga tidak mudah. Sehingga dengan demikian kalau memang belum siap, yang pertama ya diurus. Kalau belum siap ya dipersiapkan terlebih dahulu. Dan di Jakarta kan seperti yang saya sampaikan akan ada balai latihan kerja, ada tempat-tempat untuk melakukan latihan. Termasuk kemudian Balai Rakyat akan segera kita fungsikan. Jadi minggu depan, mudah-mudahan hari Selasa seperti saya komunikasi dengan Kepala Dinas Sosial sudah bisa diluncurkan hal yang berkaitan dengan kartu lansia. Lagi-lagi, Gubernur Jawa Barat membuat gebrakan yang mengejutkan untuk warga Jawa Barat. Kali ini, Deddy Mulyadi yang kerap disapa Bapak Aing, membebaskan pembayaran pajak yang menunggak hingga puluhan tahun ke belakang. Meski demikian, setelah Lebaran, kendaraan yang telah diputihkan itu harus dibayar pajaknya atau diperpanjang mulai dari tanggal 6 April hingga 6 Juni. Nah, kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Tetapi setelah Lebaran, mohon diperpanjang. Jadi yang tunggakannya tahun 2024 ke belakang, berapa puluh tahun pun nunggak, tidak usah dibayar. Kami maafkan, dihapuskan. Saudara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi akan menghapuskan utang atau tunggakan pajak sekaligus denda kendaraan bermotor. Nilai tunggakan yang diputih mencapai hampir 2,8 triliun rupiah. Menurut Ahmad Lutfi, penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor akan memberikan keringanan kepada masyarakat.
Pemberlakuan penghapusan pokok pajak dan dendanya diberlakukan mulai tanggal 8 April sampai 30 Juni 2025. Di mana posisinya adalah bahwa pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah itu piutangnya hampir 2,8 triliun. Masyarakat kita belum membayar pajak. Kita akan lakukan penghapusan pokok pajak dan dendanya. Tetapi kita dengan batas waktu yaitu tanggal 8 April sampai 30 Juni. Assalamualaikum, sampurasun, semoga sehat selalu ya. Persiapan mudik, siapkan seluruh kelengkapan, periksa kendaraan, dan jangan lupa hati-hati di jalannya. Kalau ngantuk, istirahat saja. Nah, warga Jateng juga hari ini mendapat kado istimewa dari Pak Gubernurnya, sahabat saya, Mas Ahmad Lutfi, yang telah membebaskan seluruh kewajiban para penunggak pajak kendaraan bermotor, baik tunggakannya maupun dendanya. Ini adalah kabar yang sangat membahagiakan warga Jateng juga sama. Warga Jabar dan warga Jateng kini sama-sama sangat bahagia. Tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana, Mas? DKI punya aturan. Statement Bapak Pramono Anung, Gubernur Jakarta, saat ditanya oleh salah satu wartawan perihal pembebasan pajak kendaraan yang terlambat. Apa jawab Bapak Pramono Anung? Jakarta punya aturan. Nah, emangnya pembebasan pajak bagi kendaraan yang terlambat itu bukan suatu aturan? Ya, tergantung bagaimana kita itu menyusun suatu aturan. Apakah kita akan meringankan rakyat dengan membebaskan pajak yang terlambat, atau akan membiarkan rakyat tidak membayar pajak karena terlambat, yang makin lama beban itu akan semakin menumpuk sehingga rakyat tidak mampu lagi untuk membayar pajak. Akhirnya kendaraan rakyat disita, yang itu juga akan membebani rakyat karena rakyat sudah tidak bisa bekerja lagi dengan kendaraan, tetapi mereka tetap terbebani oleh pajak yang terlambat. Tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana, Mas? DKI punya aturan. Ya seharusnya ya, jadi seorang gubernur, menjadi seorang pemimpin, itu mempunyai sebuah kebijakan untuk warganya gitu loh. Terutama warga DKI Jakarta sekarang ini yang mungkin ngalamin sebuah kekecewaan, kesulitan dalam hal ekonomi, lapangan kerja, penghasilan, dan segala macam. Dengan adanya undang-undang penunggakan pajak selama 2 tahun akan ditilang dan disita, itu kan merupakan sebuah kekecewaan banget sebenarnya buat rakyat gitu loh. Dan disinilah kita memilih seorang gubernur itu bertujuan untuk memberikan sebuah solusi yang terbaik untuk warganya, mempunyai sebuah kebijakan gitu loh yang benar-benar meringankan beban rakyatnya, warganya gitu loh. Jangan hanya apa-apa DKI punya aturan, semua daerah pun mempunyai aturan, tapi semua tergantung dari pemimpinnya. Aturan itu membantu rakyat tidak, aturan itu membuat kecewa rakyat tidak, dan aturan itu membuat gerah rakyat enggak gitu loh. Kalau merasa sebuah aturan yang ada di pemerintahan itu membuat kecewa rakyat, seharusnya memberikan sebuah solusi yang terbaik, direvisi yang terbaik, kan seperti itu. Jangan aturan yang sudah memberi kecewa kepada rakyat tapi diikutin. Nah, inilah salah satu sebuah pemimpin dan baru mencoba mau jadi pemimpinnya seperti ini. Beda halnya dengan Gubernur Jawa Barat yang mempunyai sikap dan solusi yang terbaik, sebuah kebijakan yang terbaik untuk warganya agar tidak menanggung begitu banyak beban lah bahasanya. Dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini, dengan kondisi penghasilan untuk keluarganya aja pas-pasan cukup-cukupan, bahkan makan tidak makan kan gitu. Sekarang kita bisa melihat seharusnya untuk lebih belajar lagi, dalam artian maaf kata, seperti Kang Deddy Mulyadi, lihat orang-orang gitu lah. Harus dicontoh oleh gubernur-gubernur lainnya. Sebuah kebijakan pemangkasan uang gubernur, sebuah kebijakan untuk warganya yang tertimpa musibah diberikan rumah-rumah baru, rumah-rumah yang aman, yang nyaman, dan fasilitas-fasilitas yang benar-benar buat warganya itu hidup enak gitu loh. Inilah salah satu yang harus benar-benar dicontoh, seharusnya ditiru gitu loh.
tapi tidak dengan gubernur DKI kita. Merasa enggan, merasa mungkin lebih pintar, mungkin merasa lebih bisa berkuasa lah. Akhirnya mungkin dia punya sebuah kebijakan tersendiri yang dia ambil gitu ya, yang ngikutin, akhirnya diikutin lah semua aturan itu ya. Bekerja untuk rakyat dan bekerja untuk partai itu paling memang beda. Apapun dia jabatannya, selama di bawah pimpinan PDI Perjuangan itu pasti menjadi petugas partai, semuanya harus petugas partai. Dan apapun masalahnya harus dilaporkan ke ketua umum, kan seperti itu. Dan akhirnya nggak ada solusi yang terbaik untuk kebijakan rakyat, karena merasa dendam kepada rakyat intinya gitu loh. Karena selama ini, kemarin di saat pemilu pun memilih Presiden Prabowo, mungkin kebanyakan 58% akhirnya memilih Prabowo itu ya, yang menjadikan sebuah gerah gitu loh. Ya tapi ya mau gimana ya, mungkin selamatlah bagi mereka-mereka, untuk warga DKI ya, terutama untuk yang memilih gubernur sekarang ini dan wakil gubernur sekarang ini, ya selamat menikmatin lah gitu. Kita dipertontonkan dengan adanya aturan-aturan yang seharusnya memberikan sebuah keputusan undang-undang perampasan aset untuk para koruptor, dimiskinkan. Tapi sekarang benar-benar sebuah peraturan undang-undang yang harus diikutin rakyatnya. Undang-undang perampasan aset untuk rakyatnya. Ini sebuah hal yang kocak gitu, yang lucu gitu ya. Tapi kita sebagai warga ya, sebagai rakyat kecil, nggak bisa berbuat banyak lah intinya. Mungkin dengan adanya Pak Prabowo ini bisa memberikan sebuah solusi yang terbaik, sebuah kebijakan yang terbaik untuk rakyatnya, untuk warganya. Karena mau gimana pun juga, kita menitipkan tanggung jawab yang begitu besar di pundak Pak Prabowo. Mudah-mudahan Anda sebagai pelayan rakyat memberikan solusi yang terbaik untuk rakyat. Janganlah rampas hak aset rakyat, karena itu adalah satu-satunya untuk mata pencaharian mereka mencari rezeki. Karena kita bukan koruptor, karena kita orang yang taat. Kita pun kalau ekonomi membaik, ekonomi istilahnya bagus ya, kita juga nggak mau nunggak-nunggak seperti itu. Kita naatin semua peraturan. Tapi sebuah peraturan yang sekarang ini memang sangat kecewakan, sangat-sangat konyol lah.